silakan dimulai. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Dan harus semangat untuk terus belajar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu. Apa ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Siapa yang nggak hadir? Rena. Rena ya. Nah, apa keterangannya ya? Ada lagi? Gilang ya? Gilang apa Gilang? Sudah ya? Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesehatan, kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, biar semangat untuk belajar kita biasa melakukan apa namanya? Ekspresi. Ekspresinya apa biasanya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, semuanya harus semangat. Oke. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu bagaimanakah? Ya, silakan dilihat dulu di papan tulis. Bagaimanakah perasaanmu sebelum belajar IPA hari ini? Semangat ya? Semangat ya? Ada yang ngantuk nggak pagi ini? Jadi semuanya harus semangat ya. Ada yang sedih nggak? Oke, setelah itu siapkan buku pembelajarannya karena kita hari ini belajar pelajaran apa? Apa itu IPA? Siapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan alat tulisnya ya, karena kita sudah akan memulai pembelajaran pada hari ini. Kita nanti akan menggunakan handphone, tapi untuk sekarang handphonenya disimpan dulu ya, jadi masih menggunakan buku paketnya. Nah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, kita mari ingat kembali materi yang akan kita pelajari, yaitu materi sebelumnya ya, materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang apa? Ada zat makanan dan ada zat aditif. Kalau zat pada makanan yang terkandung dalam makanan, zat apa aja? Ada apa lagi? Ada vitamin, ada mineral. Kalau zat aditif yang kalian ketahui, ada zat aditif apa saja macamnya? Tapi kalau yang buatan, ya kayak sorbitol, pemanis buatan itu, dan itu harus kita apa? Kurangi, hindari, karena bisa menyebabkan apa? Diabetes. Ya, salah satunya diabetes. Kalau yang buatan ya, jadi harus dihindari, dikurangi. Jadi pada pembelajaran sekarang, ya kita masuk ke pembelajaran sistem pencernaan. Nah, sebelum ke sistem pencernaan pada manusia, Ibu memberikan kalian beberapa pertanyaan
kalian berangkat sekolah, sudah sarapan atau tidak? Sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya. Yang kedua, apa tujuan kita sarapan? Menambah energi. Untuk menambah energi. Supaya apa? Supaya bisa beraktivitas, supaya berenergi, supaya bisa beraktivitas. Nah, kira-kira bagian tubuh mana yang bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Itu adalah mulut. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, pada pelajaran kali inilah kita akan mempelajari tentang organ-organ atau sistem pencernaan. Nah, oke. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik akan dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan. Jadi nanti aktivitas kita adalah menyebutkan macam-macam organ pencernaan. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Oke, kalau gitu Ibu inginkan profil pelajar Pancasila yang harus ada pada diri kalian. Ibu selalu ingatkan bahwa kalian adalah pelajar Pancasila dan harus mempunyai karakter-karakter yang ada pada lagu yang biasa kita nyanyikan. Bisa kita mulai nyanyinya biar makin tambah semangat lagi? Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke ya, jadi karakter-karakter itulah yang harus ada pada diri kalian. Bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, apalagi berinovasi. Ya, sesuai dalam lagu itu kalian harus punya karakter itu. Oke, sekarang nah, yuk bersama-sama perhatikan video berikut ini. Ya, perhatikan video berikut ini. Semua tertuju kepada di papan tulis, dilihat, dianalisis. Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan bekerja melakukan hari Yesus meninggal karena tersedak. Bagaimana hal sepele seperti tersedak dapat membuat seorang heran dan menyebabkan? Seperti apa pertolongan yang dapat dilakukan ketika tersedak atau melihat orang lain yang tersedak? Simak selengkapnya di jawabannya. Tersedak biasanya lebih sering dialami oleh anak-anak daripada orang dewasa. Namun, bukan berarti orang dewasa tidak pernah tersedak. Tersedak adalah kondisi di mana saluran pernapasan tersedak sehingga tidak memungkinkan untuk bernafas. Meski terdengar sepele, tersedak merupakan keadaan darurat yang harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Jika tidak, tersedak dapat mengakibatkan seseorang meninggal. Biasanya, tersedak ditandai dengan batuk hingga sesak nafas. Inilah pertolongan pertama yang dapat dilakukan untuk orang tersedak. Yang pertama, tidak minum air saat tersedak. Ketika tersedak, reaksi yang seharusnya masuk ke saluran pencernaan justru akan masuk ke saluran pernapasan. Jika di atas minum air, maka reaksi yang terperangkap akan menghalangi jalan nafas ke paru-paru. Yang kedua, 5 and 5. Metode pertama yang dapat dilakukan adalah 5 and 5. Caranya, tubuh orang yang tersedak menggunakan telapak tangan di antara kedua buah bekatnya selama 6 kali. Namun, jangan berdiri pada anak-anak yang tersedak karena tulang belakang anak masih berkembang dan belum sempurna. Karena terdapat resiko penting di dalamnya. Yang ketiga, lakukan teknik Heimlich maneuver. Heimlich maneuver dilakukan dengan cara menahan perekonomian itu dengan kuat untuk mengeluarkan sumbatan reaksi pada tenggorokan. Caranya, posisikan diri di belakang orang yang tersedak dan posisikan tangan berikat atau peluk di lehernya. Contohkan tubuh orang yang tersedak dapat duduk ke depan, pastikan tubuh terasa nyaman dan seimbang, dan posisikan salah satu kakinya ke depan. Kepalkan tangan dan letakkan di atas peluk atau pusat orang tersebut. Tunjukkan salah satu tangan menekan perut orang yang tersedak dengan gerakan mengikat ke atas. Teknik ini dapat dilakukan juga pada anak-anak yang berusia di atas 1 tahun. Pastikan tenaga yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang tersedak. Yang keempat, recovering position. Jika berdasar sudah kuat, tegakkan posisi orang tersebut dalam posisi miring
Jangan membiarkan permintaan. Kedua hal ini berpotensi membuat makanan atau benda asing masuk ke tenggorokan dan menuju kepada paru. Hal ini sangat berbahaya karena dapat membuat anak tidak bisa bernafas. Yang kedua, periksa mulut. Anak-anak khususnya balita seringkali memasukkan benda asing ke dalam mulutnya. Kemungkinan penyebab akibatnya adalah benda yang dimasukkan tersangkut dalam tenggorokannya. Apabila benda masih ada terjangkau, ibu bisa mengambilnya dengan tangan secara perlahan. Jangan sesekali memberikan minum apabila ia tersedak atau terpedasi. Air dapat membuat benda asing itu masuk semakin jauh. Pertolongan khusus baik atau sedang. Cara menolong bayi tersedak jauh berbeda dengan cara menolong yang dewasa maupun anak. Caranya, 1. Berdiam. Pertama, letakkan bayi dalam posisi bergerak di atas pangkuanmu dengan posisi kepala lebih dari tubuh. Potong kepala bayi dengan menggunakan kedua pipinya untuk memastikan bahwa nafasnya terbuka. Tepuk lembut dengan tegas pada antara kedua tulang bibir bayi sambil memastikan benda yang berdebat keluar. Kedua, chest thrust. Posisikan bayi dalam dengan kepala lebih rendah daripada tubuh. Tekan bagian tengah tulang dada bayi dengan dua jari dari pelipis dan tengah. Jika benda asing keluar, ulang tindakan dari awal. Jika kamu tidak sanggup mengatasi tersedak dan kesulitan bernafas, sudah hubungi nomor telepon darurat di 118 atau 119 untuk mendapatkan pelayanan yang segera. Adalah sifat manusia menganggap remeh hal kecil karena dianggap kurang penting dan kurang berarti. Seperti tersedak, mungkin terlihat sepele, namun dapat mengakibatkan kematian. Apabila kita tidak mendapatkan penanganan yang tepat, oleh karena itu, yuk kita berusaha memberikan tangan pada orang yang membutuhkan bantuan kita. Tapi seperti dua ayat ke-9 berkata, kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Oke. Sudah tadi ditonton? Ya. Videonya? Kita kembali. Sudah nonton videonya ya? Ya. Peristiwa apa? Nah, dari video tadi kita menganalisis. Ya, kita menganalisis karena pembelajaran yang hari ini kita menggunakan metode problem based learning, yang mana kalian menganalisis dulu permasalahan yang ada pada video yang sudah Ibu berikan. Ya, nanti kalian di dalam LKPD nanti yang akan dibagikan itu nanti kalian salah satunya ada beberapa peristiwa apa yang terjadi, mengapa hal tersebut dapat terjadi ya dari video tadi, dan apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, nah ayo sekarang kita diskusi ya sesuai dengan pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok sudah kita atur sebelumnya ya. Nah, jadi sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing namanya? Sudah? Sudah ya. Kelompok 1 ya, kelompok nada koordinatornya. Kelompok 2 ya, Julian, kelompoknya Julian. Kelompok 3, kelompok Angel. Kelompok 4, 5, dan 6. Nah, silakan nanti kalian tuangkan ide dan solusi yang kamu punya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diskusi dan tuliskan ide-idenya. Nah, nanti di sini Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan ya. Tugas di LKPD-nya nanti kalian jawab soalnya di situ. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya ya. Tanya. Silakan didiskusikan dengan temannya, bagi tugasnya ya, supaya semuanya ikut bekerja sama, berdiskusi. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan dikerjakan. Bahan ajarnya ada yang lebih, ini ada yang lebih.
kasih tamu nggak? Ini seperti itu. Hah? Coba cari dulu. Oke. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Ya, ditulis dulu nama-nama kelompoknya, kemudian kalian bisa lihat di situ ada tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menyebutkan macam organ pencernaan. Yang kedua, kalian disuruh menjelaskan fungsi organ pencernaan. Ya, di situ ada alat dan bahan. Silakan ada video, kertas, alat tulis, handphone. Jadi sudah bisa menggunakan handphonenya, dikeluarkan handphonenya. Ya. Oke, sekarang prosedur kerjanya. Perhatikan video bahaya tersedak. Sudah tadi melihat video bahaya tersedak? Ya, dan nanti kalian bisa melihat lagi video sistem pencernaan yang nanti kalian bisa akses dengan men-scan barcode-nya. Ya, bisa kalian langsung scan barcode-nya di sini. Di LKPD kalian langsung atau maju ke depan, itu sudah Ibu sediakan untuk akses barcode-nya. Ya, akses barcode video. Silakan kalian diskusikan. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan kegiatan 1, 2, dan 3. Tapi sebelum itu, kalau masih bingung, bisa kalian lihat kembali video tersedak di scan. Ya, dulu Kak Dina bisa di-scan tadi yang tentang video tersedak. Ini videonya bisa di-scan. Ya. Ini tetap Teknik atau di situ bisa. 5 and 5M. Ya, silakan didiskusikan, dibagi tugasnya. Siap. Ditonton videonya dulu, Angel, kalau masih belum paham tentang video tersedak untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan 1. Iya. Untuk menjawab pertanyaan kegiatan 1 ya, tentang tersedak ya. Yang terhalang oleh penyakit. Ya. Ya, kalau itu video sistem pencernaan untuk menjawab kegiatan 2 dan kegiatan 3. Kalau video pertama untuk menjawab kegiatan 1. Ini lagi nonton videonya lagi, ulang lagi. Ya. Ada 2 video. Silakan yang mau bertanya pada Ibu. Nomor 3 itu makan menghasilkan yang berfungsi sebagai pengatur agen makanan yang kita makan tidak termasuk ke saluran pernapasan.
Gimana? Kelompok penyajian. Orang dewasa. Kelompok Angel, gimana? Ada masalah, ada permasalahan? Ada yang mau ditanyakan? Yang video sudah? Video? Yang video tentang tersedak tadi? Kegiatan 1, maksudnya kegiatan 1 udah? Coba dilihat. Ini kan? Kalau ini kan? Bedakan penanganannya. Tandanya ya. Bagus sih. Nah, ini yang maksudnya kalau itu kan nggak sama. Kalau pada dari kita, lihat dari mana sana baju ini. Berdasarkan kesimpulan akan analisis video dulu. Apa kesimpulanmu? Inti dari video tadi, bagaimana penanggulangannya kalau lagi bersedang, gitu kan? Ada yang mau bertanya? Sudah bisa mengerjakan?
Pindahkan ya. Kalian cari di bahan ajar ya, juga ada di buku paket untuk menjawab pertanyaan juga ada. Ayo Angga, ikut bantu temennya, bantu temennya cari.
Semua bisa akses video yang ibu kasih itu laptopnya bisa untuk diakses semua. Saya Gabriel sudah. Iya, kerjakan. Pak, Gabriel, kelompok Gabriel apa? Udah mau selesai ini kelompok 4. Oke kalian di atas ya.
yang kegiatan 3 ya. Produk itu kan berarti yang dihasilkan. Nanti fungsinya apa? Fungsinya apa? Ini yang 3 soal itu. Kita coba
jadi semuanya ikut berpresentasi, ikut menjelaskan. Kemudian nanti ada kegiatan tanya jawab, ya. Jadi untuk peserta yang tidak maju itu boleh bertanya pada yang kelompok yang maju, ya. Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa yang udah siap? Ya, boleh Kela. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya Kela ya? Ya, silakan kelompoknya Kela. Kelompok 4. Kelompok 4. Untuk maju ke depan. Di atas saja nggak apa-apa ini. Silakan, nanti yang lain juga mengusulkan pertanyaannya. Nah, ini deh. Naik aja ke atas. Naik aja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita memulai mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Ayang. Nama saya Nabila. Nama saya Kaila. Nama saya Nurul. Nama saya Noel. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami. Ya. Nomor 1, apa masalah utama dari video tersebut? Jawabannya, peserta bisa menyebabkan kematian. Nomor 2, berdasarkan video di atas dan disajikan melalui kegiatan penyertaan bahan ajar, silakan kalian amati apa yang menjadi penyebab seseorang yang bekerja bisa sampai meninggal dunia. Jawabannya, kandungan kata-kata yang terhalang oleh asing sehingga bisa menyebabkan kematian. Nomor 3, apa nama organ yang berfungsi sebagai pengatur agar makanan yang kita makan tidak memasuki saluran pernapasan? Jawabannya, kerongkongan atau epizootis. Nomor 4, menurut kalian apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya, melakukan teknik metode rise and fly, mengendali minum air, teknik heimlich maneuver, metode decoupling, untuk dewasa. Untuk bayi, jangan menggendong atau memakan anak. Periksa mulutnya, jangan sesekali memberikan minuman apabila tersedak. Pertolongan khusus bayi, back blow, dan chest close. Ya, dia jawabannya. Mulut, Dimulai dari mulut. dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, lalu besar, anus. Apa keterkaitan organ dan fungsi sistem pencernaan? Nomor 1, mulut. Fungsinya adalah sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. 2, kerongkongan. Fungsinya adalah untuk membuka apabila kita bernapas dan akan menutup apabila kita sedang makan. 3, lambung. Fungsinya secara mekanik adalah makanan diharuskan kembali oleh otot-otot lambung. Secara kimiawi dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Nomor 4, hati. Fungsinya adalah membentuk
yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Nomor 3, lambung. Nama produknya enzim. Fungsinya mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam. Nomor 4, pankreas. Produknya enzim dan hormon. Fungsinya mencerna karbohidrat dan protein. Berdasarkan pernyataan berikut ini. 1. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dimulai dari makanan masuk dari mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut dan diterima oleh gigi. Makanan yang sudah diterima ditelan dan masuk ke kerongkongan dengan gerakan titik kaki. Makanan masuk ke lambung dan dicampur dengan enzim dan asam yang membentuk makanan menjadi partikel kecil. Itu sekaligus. Hasil pencernaan dari lambung masuk ke usus halus untuk disaring. Kembali lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, glutase dan enzim. Dari pankreas ke enzim yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilin jadi glukosa. Glucosanya lalu lanjut dipecah dari glukosa oleh enzim amilase. Kalau dikasih meningkatkan kegiatan lemak dan gliserol, ini dilakukan dengan bantuan enzim yang akan meningkatkan lemak sehingga enzim glutase bisa bekerja. Sementara itu, enzim akan membentuk enzim menjadi asam amino. Usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteria Escherichia coli. Terus lanjut ke anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan teman? Oh, Rizky. Silakan Rizky. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan di dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik? Oh ya, oke. Ibu bantu ya. Menjelaskan kembali ya. Ya. Apa yang terjadi jika apa tadi, Chris? Jika salah satu Tubuh kita organ pencernaan dalam tubuh kita itu tidak berfungsi. Yang terjadi kira-kira apa? Ya, ya, nggak apa-apa, masih dikasih waktu ya. Kalau ya, oke. Apa yang terjadi jika salah satu organ sistem pencernaan itu ada yang terganggu? Ayo, kira-kira? Izinkan saya menjawab Oke, pertanyaan dari ya Rizky. silakan, Noel. Jawabannya, hal itu dapat berpengaruh terhadap pembuatan enzim dan proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar dan juga dapat mengganggu kesehatan tubuh. Ya, yang jelas kalau ada salah satu organ pencernaan kita yang terganggu, itu sudah pasti akan mengganggu kerja, salah satunya ada kerja enzim dan mengganggu kesehatan tubuh pastinya kan. Misalnya nih gigi kita lagi sakit, otomatis pada waktu mencerna makanan itu akan apa? Pada waktu mencerna makanan juga akan terganggu, makanan tidak bisa dipotong atau dihaluskan oleh gigi secara sempurna sehingga yang masuk makanannya jadi besar-besar, ya nggak? Nah, jadi sehingga yang mengganggu lagi proses pencernaan yang ada di kerongkongan, ya. Jadi kalau salah satu terganggu bisa mengakibatkan salah satu sistem pencernaannya juga akan mengalami gangguan kesehatan. Kemudian ada lagi nggak yang mau bertanya? Oh, iya. Organ pencernaan apa yang dapat membunuh bakteri tersebut
Dan bagaimana cara kerja organ dalam proses pencernaan makanan? Nah, Kela. Diskusi dulu ya. Ya, beri waktu untuk Kela diskusi dulu dan teman-teman. Jadi yang ditanya itu organ apa? Oh, ditanya sebutkan salah satu organ yang bisa membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Kira-kira organ apa? Setelah kami diskusi, hasilnya adalah organ lambung. Oh iya. Organ lambung merupakan tempat pengadukan dan menggiring makanan. Di dalam lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim yang bertugas untuk membantu proses pemecahan makanan dan membunuh bakteri yang ada pada makanan. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi salah satu organ yang bisa membunuh bakteri atau kuman yang masuk ke dalam makanan itu adalah organ lambung. Karena lambung itu sifatnya asam, jadi bisa membunuh kuman. Nah, di dalam lambung zat apa yang bisa membunuh kuman itu? Adalah namanya apa? Asam klorida yang ada di lambung yang membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makan. Oke, cek kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan ditutup ya. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kasih tepuk tangan. Asta, kelompok 6 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti, Nama saya Fadil. nama saya Anas, Nama saya Serana. nama saya Amel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa masalah utama dari video tersebut? Tersidat yang dapat mengakibatkan kematian. Dua, berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan menggunakan bahan ajar, silakan kalian amati apa yang terjadi bukan menjadi penyebab seorang yang tersirat video sampai meninggal dunia. Masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. 3. Apa nama organ yang berfungsi sebagai pengatur agar makanan yang kita makan tidak memasuki saluran pernapasan? Epiglottis. 4. Menurut kalian apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersirat tersebut? Menelpon tim medis. Lengkapi gambar organ pencernaan berikut. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, Usus halus. usus besar, anus, Dan hati, dan pankreas. Nomor 1. Mulut. Fungsinya berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nomor 2. Kerongkongan. Fungsinya epiglottis akan membuka apabila kita bernafas dan akan menutup apabila kita sedang makan. Nomor 3. Lambung. Fungsinya pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Nomor 4. Hati. Fungsinya adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nomor 4. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nomor 6. Usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. 7. Pankreas. Terletak di antara lambung
Nama kelenjar pencernaan. Nomor 1, kelenjar kuda. Produknya enzim amilase. Fungsinya untuk memecahkan pati menjadi karbohidrat. Nomor 2, hati. Produknya ampelu. Fungsinya untuk memecahkan lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Nomor 3, lambung. Produknya enzim pepsid. Fungsinya mencerna protein menyimpan makanan selama 2-5 jam. Nomor 4, pankreas. Produknya enzim pencernaan. Fungsinya mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 6? Oh ya, Nurul. Apa yang terjadi pada makanan selama proses pencernaan besar? Izin kami berdiskusi dulu ya. Jadi yang ditanyakan apa yang terjadi pada makanan pada saat di dalam usus besar. Berarti di usus besar. Aku menjelaskan yang di usus besar. Setelah hasil diskusi kami, jawabannya adalah usus besar bertanggung jawab untuk menyerap sisa air dan nutrisi membentuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ya, ibu tambahkan sedikit ya, kayaknya ada yang ketinggalan. Jadi di usus besar itu ternyata makanan selain terjadi proses penyerapan air, terus terjadi apa lagi? Pembentukan feses atau kotoran sebelum dikeluarkan. Kemudian adalah terjadi apa? Proses pembusukan makanan dengan bantuan bakteri baik, ya kan? Jadi ada juga ternyata bakteri yang baik di dalam tubuh kita, yaitu adanya di dalam apa tadi? Usus besar. Nama bakterinya apa? E. coli atau Escherichia coli yang membantu dalam apa fungsinya? Proses pembusukan makanan. Ada lagi pertanyaan? Oh, Nada. Kenapa setelah makan perut malah jadi sakit? Nah, kenapa setelah makan perut malah ada yang malah sakit perut, langsung malah menuju ke kamar mandi. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Kenapa ya? Mungkin Anda mengalami gangguan pencernaan seperti sebagian diare, alergi makanan atau racun makanan seperti konsumsi yang pedas, asam pada makanan yang dimakan. Ya. Oh, jadi jawaban dari kelompoknya adalah karena bisa jadi ada gangguan dalam sistem pencernaannya, makanya setelah makan langsung sakit perut, bisa juga ada kuman yang masuk, ya kan? Jadi mengganggu dalam sistem pencernaan. Oke. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu presentasi sudah selesai, ya. Jadi kita dikumpulkan dulu tugas LKPD-nya. Dan adanya di bawah, tetap aja, karena kita masih ada kesimpulan ya. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan diskusi, tanya jawab juga sudah ya. Bagus, semua yang udah maju bisa menjawab, sudah bisa berani bertanya, berani menjawab ya terhadap hasil diskusi kita. Nah, sekarang setelah kita berdiskusi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo Bu. Ya, silakan Kela kesimpulannya ya dari pembelajaran kita hari ini, Kela. Perkenalkan, nama saya Kaila. Saya dari kelompok 4. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan
Sedangkan pencernaan mekanik, pencernaan yang biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu yang dilakukan oleh otot-otot lambung. Dan saya di sini akan juga menyebutkan macam-macam pencernaan organ yang ada pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ada lidah, berfungsi untuk membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut. Selanjutnya mendorong makanan pada waktu penelangan. Dan di dalam mulut selain lidah ada juga gigi, berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. 2. Esofagus. Kerongkongan merupakan sebuah saluran pipih dan membulat tempat makanan masuk ke lambung. 3. Lambung. Lambung memiliki beberapa jenis sel kelenjar sehingga banyak cairan yang dikeluarkan terutama pada bagian fundus yang menghasilkan getah lambung. 4. Usus halus. Berfungsi untuk mencerna kembali makanan secara kimia. 6. Usus besar. Ya. 5. Proses penyerapan di dalam usus halus. Struktur bagian dalam usus berupa lipatan-lipatan seperti dari yang dimaksud pilih, berguna untuk memperluas area penyerapan. 6. Usus besar. Berfungsi untuk proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. 7. Anus. Anus fungsinya untuk apa? Anus berfungsi Untuk mengeluarkan mengeluarkan feses atau sisa makanan. Oke ya. Oke, kasih tepuk tangan buat saya. Oke. Ya, jadi untuk kesimpulan ya, Kela menjelaskan dengan begitu panjangnya ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya sekarang kita sudah bisa, kalian sudah bisa mengetahui tentang organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Oke, sekarang kita lihat untuk refleksi kali ini. Ya, apa saja yang sudah kalian pelajari? Pada hari ini kita udah belajar apa aja? Tentang sistem pencernaan manusia. Nah, pada sistem pencernaan manusia, ya kan, kita dapat mengetahui apa aja? Tujuan pembelajaran kita tadi mengetahui organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Apa saja organnya? Ada mulut, ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, ada usus halus, dan ada usus besar. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada anus. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi kelenjar pencernaan tambahan, yaitu ada apa? Ada hati dan pankreas. Nah, kalau ditanya fungsinya, kalau mulut fungsinya adalah untuk apa tadi? Memasukkan makanan. Dan terjadi proses apa kalau di dalam mulut? Terjadi proses mengunyah atau memotong makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berarti itu pencernaan secara apa di mulut? Mekanik. Dengan bantuan gigi, lidah mendorong makanan ke kerongkongan ya. Kemudian kalau kerongkongan fungsinya untuk apa? Saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Kalau lambung fungsinya terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Mekaniknya dengan bantuan apa? Otot lambung. Ya, bagus Angel, otot naik lambung. Kemudian kalau pencernaan kimiawinya di lambung ada bantuan enzim. Ada bantuan enzim. Apa saja enzim di lambung? Ada pepsin, ada renin, dan ada asam klorida. Nah, kalau di usus halus terjadi pencernaan secara kimia dengan bantuan enzim apa aja? Ada tripsin, ada lipase, dan ada amilase. Kalau di usus besar terjadi proses pembusukan makanan dengan bantuan bakteri E. coli.
Uranus sebagai tempat untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Nah, sekarang yang kedua nih, refleksi yang kedua. Manfaat apa ya yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Manfaatnya apa? Kita jadi paham tentang apa tadi? Video yang tadi Bu kasih itu apa berarti? Iya, kita akan paham bahwa masalah kecil seperti tersedap, yang Ibu ambil adalah tersedap, ternyata bisa mengakibatkan kematian atau berakibat fatal, mengakibatkan kematian. Makanya kita harus berusaha untuk bisa menangani kalau ada anggota keluarga kita yang tersedak. Tadi salah satunya dengan apa aja? Kok salah satu dengan apa saja tadi? Dengan tidak minum, jangan diberi air. Kalau pada bayi juga sama ya, pada balita juga sama, tidak boleh diberi air. Terus ada apa lagi tadi ya? Tidak boleh digendong pada adik bayi. Kemudian yang terakhir dengan apa tadi? Dengan apa? Ya, manuver itu ya. Ya. Jadi itu adalah cara-cara atau informasi tambahan, informasi yang bisa kalian lakukan. Ternyata kalau mengatasi tersedak seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup. Jangan lupa untuk temuan berikutnya kalian mempelajari bab sistem peredaran darah pada manusia. Sampai pelajaran hari ini jadi sistem peredaran darah di pertemuan berikutnya. Oke. Kalau begitu KPD sudah dijemputkan. Ya, silakan ketua kelas untuk berdoa. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Berdiri. Beritahu.